البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kalau nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan husna, maka dinamakan al-asma'ul husna. Adapun sifat-sifat Allah dengan apa? Indah wahyu. Sifat yang bagaimana? Indah ya Magasya. Diharokati, makanya saya tidak salah dalam membaca. Sifatnya bagaimana? Indahnya alif al-ulya, bukan ilya, ulya. Nah, al-ulya. Jangan gengsi mengharokati apa yang gundul-gundul itu. Gengsi, wah ternyata baca kitabnya harokat. Ya memang belum bisa ya diharokati. Ya. Nah, sehingga tidak keliru. Dalilnya indak ya Ja'far. Alahul mathalul a'la fis samawati wal ardh. Dibiasakan dengan terulang-ulang, diulang-ulang baru ketemu yang terakhir yang itu, ya. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ardh. Syahidnya mana? Al-mathalul a'la. Naam. Al-mathal disifati dengan al-a'la. Maka ketika diubah dengan as-sifah menjadi as-sifatul ula. Nah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya sifat-sifat yang menunjukkan ketinggian, sifat kesempurnaan. Dalam beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus menjauhi 4 perkara. Jangan sampai lupa apa saja itu. 4 perkara yang harus kita jauhi dalam permasalahan asma wa sifat. Aba Yusuf, apa saja? Baik. Jadi 4 perkara ini, yaitu tahrif, tamtsil, ta'til, dan takyif. Ini semuanya harus kita jauhi dalam permasalahan asma wa sifat. Nah, kapan saja terjatuh dalam salah satu dari keempat perkara itu atau lebih, maka dia telah menyimpang dalam tauhid asma wa sifat. Nah, sehingga banyak ikhwan kita dapati firqah-firqah tergelincir dalam sisi ini. Kita masuk pada poin yang ke-98. Man humul ladzina qalu yadullahi maghlulah wa bimadza raddallahu alaihim. Siapa mereka yang mengatakan bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbelenggu, dan dengan apa Allah Subhanahu wa taala membantah mereka?
Wal jawab humul yahud. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Kenapa? Mereka dikhususkan dari sekian orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala murkai, tapi tatkala kita berbicara tentang kemurkaan Allah, di antara deretan terdepan adalah orang-orang Yahudi. Nah, limadza? Kenapa? Sampai menjadi ciri khas mereka, bahwa mereka adalah al-maghdub alaihim. Ya, dengan mengerti hal ini berarti kita harus menjauhi jalan mereka. Bahkan dalam salat kita diperintahkan untuk meminta hidayah dan juga meminta agar jangan seperti mereka. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, agar ditunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai dan orang yang sesat. Al-maghdub 'alaihim, deretan yang paling utama ya orang-orang Yahudi. Kenapa ini? Sampai mendapatkan kemurkaan yang tentunya merupakan kesengsaraan yang tidak bisa tergambarkan. Indak ya Mukasha. Kenapa kok sampai orang-orang Yahudi sangat kental dengan istilah al-maghdub alaihim? Baik. Dikarenakan merupakan ciri khas mereka, mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu, tapi tidak beramal dengan ilmunya. Mereka meninggalkan ilmu, tidak mau beramal. Dan semua orang-orang yang masuk kriteria ini memiliki ilmu dan tidak beramal dengan ilmunya, terancam dengan ghadabullah, terancam dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia memiliki keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Dan mereka kaum yang sama sekali tidak memberikan hak Allah Subhanahu wa taala dari sisi pengagungan. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak memberikan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadarnya. Bahkan merupakan kaum yang pembangkang. Di antara bentuk pembangkangan mereka dan bentuk kekurangan ajaran mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah yang disebutkan dalam poin ini, di mana mereka mengatakan yadullahi maghlulah, bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbelenggu. Terbelenggu. Maksudnya, tangan Allah Subhanahu wa taala tertahan dari memberikan rezeki, memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Waraddallahu alaihim biqaulih, dan Allah Subhanahu wa taala pun bantah mereka dengan firman-Nya, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulatun ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbelenggu. Dan ini kekufuran. Karena mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat naqs. Sifat kekurangan, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kemampuan yang sempurna, tidak memiliki qudrah yang tam.
Maka Allah Subhanahu wa taala bantah hullat aydihim. Nah, maka sungguhnya yang dibelenggu itu adalah tangan-tangan mereka. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat dengan sebab apa yang mereka katakan tersebut. Dan yang dimaksud dengan laknat ikhwanifillah yaitu at-tard min rahmatillah, diusirnya seorang hamba dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti seorang yang terlaknat adalah seorang yang sangat jauh dari rahmat. Makanya hati-hati untuk apa? Mendoakan laknat. Karena berarti kita mendoakan seseorang untuk dijauhkan dari rahmat. Dan seorang mukmin ikhwanifillah, di antara sifat yang hendaknya dijauh adalah sifat suka melaknat. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Tidaklah seorang mukmin yang betul-betul imannya sempurna itu seorang yang suka ta'an, seorang yang suka mencela. Walal la'an, tidak pula orang yang suka melaknat, sedikit-sedikit melaknat. Kalau dalam bahasa Arab, la'natullah alaik misalnya. Atau dalam bahasa kita, semoga Allah melaknatmu misalnya. Sedikit-sedikit doanya gitu yang terucap dari mulutnya. Hati-hati. Ini bukan merupakan sifat mukmin. Walal fahish walal badhi, tidak pula seorang mukmin itu seorang yang ucapan mulutnya itu kotor. Ucapan mulutnya kotor, fahish. Berbicara dengan pembicaraan yang jelek. Walal badhi, dan ungkapan-ungkapan yang ada padanya bada'ah, jorok. Berarti 4 perkara ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada pada seorang mukmin. Ini semuanya kembali kepada apa? Ke mulut. Ya tidak. Ta'an, la'an, fahish, badhi, ini semuanya adalah perbuatan mulut. Suka mencela, suka mencaci, suka melaknat, suka berbicara kotor, suka berbicara kasar, tidak senonoh, dan seterusnya. Dan seorang mukmin harus menjauhi hal-hal tersebut. Pikirin mampus loh. Ini perbuatan yang yang badhi, yang buruk. Ini jelek. Walaupun mungkin seseorang membicarakannya mengucapkannya sebagai sebagai guyonan, tapi ini buruk. Buruk. Tiba-tiba mencocoki waktu mustajabah. Kemudian yang dikatakan mampus, kau mampus betulan. Repot. Ucapkan dengan mulut-mulut kita ucapan yang bagus. Orang-orang Yahudi lu'inu bima qalu, dilaknat dengan sebab apa-apa yang mereka katakan. Lihat, perkataan menjadikan sebab mereka terlaknat. Di sini faedah penting bagi kita semua bahwasanya seorang harus hati-hati dalam berucap, dalam bertutur kata. Jangan sampai dia mengucapkan hal-hal yang menjadikan sebab dia sengsara. Makanya dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membimbingkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dengan berbagai macam hal-hal yang baik dalam syariat ini, kemudian beliau mengatakan, ala adulluka bimilaki dzalika kulli. Maukah engkau aku tunjukkan dengan perkara yang menjadi poros semua itu. Kalau ini bagus, yang lainnya pun bagus. Dan ternyata semuanya berporos pada lisan.
Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan kuffa 'alaika hadza. Sambil mengisyaratkan kepada lisan beliau. Tahan lisan. Nah, banyak kaum terjebak di dalam neraka dikarenakan lisannya. Termasuk orang-orang Yahudi ini, lu'inu bima qalu, dilaknat dengan apa-apa yang mereka katakan. Nah, dan termasuk hal yang patut kita syukuri apabila tatkala Allah Subhanahu wa taala pilihkan bagi kita dakwah ini. Maka apa? Jadikan lisan-lisan kita dalam berucap masuk dalam kategori apa? Ucapan-ucapan dakwah. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih bagus ucapan dari ucapan dalam apa? Menyeru ke jalan Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada orang yang perkataannya lebih bagus daripada orang yang berdakwah di jalan Allah. Nah, maka usahakan. Nah, lisan-lisan kita untuk itu. Baik apa? Mengajari saudara, mengajari teman, mengajari anak-anak, memberikan nasihat dan ucapan. Ini keutamaan yang agung. Maka jangan sampai kita apa? Kita tidak mengambil bagian dari sisi itu. Ambil bagian alhamdulillah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan bal yadahu mabsuutatan. Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu terhampar. Yunfiqu kaifa yasha. Yang Allah Subhanahu wa taala kan memberikan anugerahnya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan tangan Allah itu terbelenggu dengan firman-Nya bal yadahu mabsuutatan. Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu terhampar. Maksudnya Allah memberikan rizki, memberikan anugerah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Pada ayat ini terdapat penetapan ikhwanifillah bahwasanya di antara sifat-sifat Allah adalah sifat yad. Nah, yaitu apa? Sifat tangan. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, tapi sekali lagi harus kita jauhi dalam menetapkan sifat ini 4 perkara yang telah disebutkan dalam murajaah tadi. Yaitu tidak boleh kita menolaknya. Kenapa? Karena datang dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan bal yadahu, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita wajib menetapkan dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh kita menolaknya karena Al-Qur'an. Yang kedua, tidak boleh kita apa? Menyamakan. Kita menetapkan tapi tidak boleh menyamakan dengan tangan makhluk. Nah, tidak boleh. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Karena tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala sesuatu. Berarti tidak boleh kita menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Nah, kapan saja muncul ikhwanifillah keyakinan atau muncul bersitan, nah, berarti sama dengan tangan makhluk, ini harus dibuang. Segera ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena itu datangnya dari syaitan. Tidak boleh kita menyamakannya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh kita apa? Memalingkan dari maknanya yang zahir, maknanya yang hak. Ketika datang dengan lafaz yada, kedua tangan, apalagi disifati dengan mabsuutah, nah, ini adalah sifat tangan. Juga didukung oleh ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memberikan penjelasan tentang apa? Tentang tetapnya sifat tangan ini. Bahwasanya tangan Allah tangan yang hakiki. Nah, bukan sekedar majas. Bukan pula maknanya kekuatan. Karena sebagian kaum ikhwanifillah, sebagian firqah tidak mau menetapkan sifat tangan dengan alasan
Nah, kalau menetapkan tangan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, maka kita katakan kalian sejak awal sudah menyamakan, makanya apa? Harus kemudian apa? Kemudian mengalihkan ke makna yang lain. Kalau seandainya sejak awal meyakini bahwasanya tangan ya tangan, cuman berbeda dengan tangan makhluk. Tangan Allah Subhanahu wa taala tangan yang sempurna. Nah, tidak boleh kita samakan dengan tangan makhluk, tidak boleh juga kita palingkan ke makna yang lain. Dan yang keempat, tidak boleh kita membagaimanakan. Karena terkadang muncul syaitan al-khanifillah memberikan apa? Was-was. Ketika tidak disamakan, tidak juga dipalingkan, berarti dia membagaimanakan. Bagaimana tangan itu? Maka pintu ini harus ditutup. Tidak boleh kita bertanya-tanya tentang bagaimananya, atau bahkan kita menggambarkan bagaimananya sifat tangan tersebut dalam benak kita, itu tidak boleh. Berarti yang penting kita tetapkan bahwasanya di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan sesuai dengan keagungannya yang sama sekali tidak sama dengan tangan makhluk, dan tidak boleh kita membagaimanakannya. Mafhum Malik? Baik. Nah, dan penjelasan tentang tetapnya sifat tangan ini insyaallah pada pembahasan tersendiri. Cuman kita secara sekilas untuk memahami makna ayat. Baik. Dipahami dan hati-hati dari 4 perkara tadi ini. Pokoknya dalam masalah asma wa sifat, terlebih lagi pada sifat-sifat sifat-sifat apa? Seperti apa? Sifat dzatiyah khabariyah ini. Dzatiyah khabariyah maksudnya sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala yang hanya berlandaskan kepada khabar. Tidak boleh kita menetapkannya hanya dengan akal saja. Dan biasa istilah ini digunakan untuk apa? Sifat-sifat seperti sifat tangan. Tayyib. Yang banyak manusia kemudian tergambar, tidak mungkin. Nah, dengan alasan kalau menetapkannya berarti menyamakan dengan makhluk. Ini semua harus kita jauhi. Kita tetapkan tangan ya tangan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan tangan makhluk. Tidak boleh kita palingkan maknanya dan tidak boleh kita membagaimanakannya. Nah, mafhum yang nabil, paham? Tayyib. Barakallahu fiikum. Nas'alullah at-taufiq was-sadad.